يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد السيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الأمر ناهي فلا أحد أبار في قول لا منه ولا نائم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلا الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا في خلق وبخلق ولم يدانه بعلم ولا كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من رسول الله مرتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليه. Kita baca doa semoga Allah berikan berkah kita. Wabil khusus orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Wabil khusus wilayah kampung ini barokah. Yang sedang hajatan mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Yang sedang usaha dimudahkan sama Allah. Wabil khusus rakyat kita yang lagi berjuang menegakkan undang-undang revisi undang semoga ditarik kembali. Amin. Ya Wadud Jalla Jalaluh, 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 Ya Wadud Jalla Jalaluh. Semua Ya Wadud Jalla Jalaluh. Yang keras Ya Wadud Jalla Jalaluh, Ya Wadud Jalla Jalaluh, Ya Wadud
ya wadud jala jalalu, 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 wadud. Al-Fatihah Allah ya Karim, khususan ila Syekh Al-Mu'allim rahimahullah ta'ala wa
ويدار النفع وينفعنا ببركة وعلوم شهد الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla lahul husna sahla bi ayyi makani sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'anu la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma kama latufta fi azomatika wa qadratika dunal lataifa. Allahumma hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'i al-barida. Allahumma barik ahlana wa ahla baitina wa min dzurriyyatina wa man ahsana alaina bila mihnatin wa bu'sin wa fitnatin wa dhairin innaka ala kulli khairin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul huda hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadina muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a wa yanfa'na bi ulumi Tuhan radhiyallahu ankum qala radhiyallahu wa la sahul mu'allif bi hadzal kitab nasul ibad babus saniyu ay al-madalatu al-khamisatu wal arba'un. Dalam bab yang kedua, makalah yang ke-25, kajian kita tentang apa? Yakni tentang persoalan al-ikhwan
Yang pertama adalah dijelaskan ini dalam Mawala al-khamisatu wa nisruna, kila dikatakan. Setiap kila itu bisa ditanya, bisa dikatakan. Apa yang ditanya, apa yang dikatakan? Sebuah makalah, sebuah perkataan. Perkataan apa? Perkataan tentang ilmu sufi, tasawuf. Karena ilmu tasawuf ini sebuah ilmu kebersihan diri, sifat kita yang kurang baik, mudah-mudahan dengan diiringi ilmu tasawuf ini jadi baik. Amin. Dan ketika sifat ini menjadi darah daging kita, artinya sampai keturunan kita pun akan merasakan. Jadi kalau taklim itu bukan kita aja yang lagi, sampai rumah itu berkahnya dibawa semua. Jadi yang nggak ikut istrinya, insya Allah dapat barokah, termasuk anak-anak kita semua akan mendapat berkah semua. Nggak bedanya kita tahiyus, kalau masuk itu assalamualaikum, itu kan bisa. Contohnya gimana? Kita masuk ke rumah, mau ada orang mau kagak, harus itu assalamualaikum. Kenapa? Kullu syai'in yastami'u, setiap sesuatu pasti mendengar. Minimal ada jin Islam yang di rumah kita. Kalau jin Islam yang di rumah kita kan enak juga, asal jangan jin kafir. Yang nunggu itu kan ada jin Islam, ada jin kafir. Maka rumah kita mau tenang tuh sering dibacakan ayat Allah, sholawat, muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak. Rumah itu biar nggak pakai AC tapi dingin, adem. Enggak, jadi enak ada. Ya. Bacain aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk rumah biar nggak ada orangnya. Itu dibiasain pahai di sana. Gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada dalam kitab-kitab itu. Kebetulan yang kita baca ini adalah tentang sesuatu magalah yang al-khamisatu wal isrun, 25. Bab yang kedua al-muqirru, di sini dijelaskan, yakni sebuah kalimatnya al-muqirru bitafsir, menyadari. Al-muqirru itu menyadari. Al-muqirru bermakna menyadari, bitaksir, kekurangan kita, kelemahan kita. Al-muqirru bitaksir, menyadari kelemahan kita. Oh, di sini dijelaskan dalam masalah itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bil mu'jizi minat ta'ah, dari sesuatu yang sifatnya ketaatan. Duh, saya ini kayaknya taatnya kurang. Nah, kayak gitu. Jadi al-muqassir bitaksir, menyadari kekurangan di dalam taat sama Allah.
Coba kalau saya taatnya lebih. Coba saya kalau ngajinya bagus, haji, ibadah. Ini kan menyadari al-mukillu dipaksa. Lalu lanjutannya adalah orang yang mempunyai seperti itu adalah mahmud. Dia punya sifat terpuji. Alhamdulillah. Jadi kalau saudara itu menyadari kekurangan dalam ibadah atau kekurangan di dalam ilmu agama atau kekurangan dalam apapun lah yang namanya kekurangan, tapi menyadari bahwa mahmud itu terpuji. Jadi kita menyadari setiap malam Kamis atau malam apapun kita hadir di taklim pagi, siang, itu maksudnya menyadari ditaksiri dengan kekurangan kita bahwa mahmud dia itu terpuji. Alhamdulillah. Ya udah sekarang kita bagaimana supaya kita ini terpuji? Ya udah menyadari aja. Menyadari dalam hal kekurangan apa aja, kekurangan al-ikhwal, keadaan sekarang. Kenapa begitu terjadi keributan? Kenapa begitu hiruk pikuk? Ya semua itu merasa tersakiti, merasa terzolimi. Mereka menyadari. Jadi jangan dilihat kasarnya mereka berbondong-bondong, kasarnya mereka berkata kasar, bukan. Itu kan memang terbawa dengan kondisi yang memang sebenarnya nggak mau kayak gitu harusnya kan. Tapi kita menyadari bahwa ada kekurangan nih. Minat ta'ah, tentunya dari ta'at. Kenapa dikategorikan dari ta'at? Ya tentu pembahasan itu kalau nggak disandarkan dengan ketaatan, pasti akan terjadi kekerasan, akan terjadi kezaliman, akan terjadi berkaulah semacam terbukti sekarang. Jadi harap kita jiwai menyadari kekurangan kita, mungkin kurang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 22, wa ma antum bimu'jizi fil ardi wala fis sama. Dan tidaklah sekali-kali kamu berada di bumi dan di langit itu selalu dapat azab Allah. Ya, makanya tetap kita mau tinggal di bumi, mau tinggal di langit, mau keadaan di bumi, keadaan mu'jizin, tetap Allah akan azab, Allah akan balas kalau memang sesuatu hal yang salah. Al-Ankabut ayat 22. Jadi kalau Allah sebagai remote control kita, dan kita ini memang merasa diri kita kurang, ayo kita sadari begitu supaya mahmudun, terpuji jiwa kita, insya Allah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ayatnya selanjutnya, dan bagi kamu sekalian itu tidak ada backup, tidak ada sandal, tidak ada pegangan min dunillahi, dari selain Allah. Oh, semuanya kepada Allah benar. Gerakan-gerakan Allah ini turunkan kepada orang yang berbuat jahat itu
ya memang sudah seperti itu. Wa malakum min dunillah, bagi kalian itu nggak ada yang bisa nolong selain Allah. Makanya bagus ketika kita menyadari satu kekurangan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekarang taatnya pengen gimana ya? Pengen lebih lagi. Ya udah, semakin kita pelajari apa yang kita pelajari. Contoh seperti tadi, ketika keruwetan kita, ketika masalah kita, doa aja tadi, ya wadud jalla jalaluhu, ya wadud 99 kali kita terus rutinitas, insya Allah akan diberikan sama Allah kemudahan. Begitu, yang penting terus. Itu perbuatan terpuji, maksudnya arahnya. Yang penting kita menyadari bahwa kita kurang taat sama Allah. Gara-gara satu yang kurang taat, terus kena, ini seperti itu. Ya, ketika ada gempa bumi, longsor, yang sholat ikut nyemplung, begitu. Ya, yang ibadah ikut nyemplung gara-gara ada satu yang kurang beres. Allah ajak, wa ma antum bimu'jizin bil ardi walau bis. Tidaklah sekali-kali kamu sekalian dapat azab dari Allah, baik di bumi maupun di langit. Jadi menyadari kita bahwa kita ini kurang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus untuk apa? Untuk kita taklim. Dan taklim itu bukan saya selesai kemudian dapat ijazah. Nggak jaminan. Ijazah itu cuma tanda saya sekolah di situ. Ijazah itu cuma tanda saya lulusan pernah dari situ. Tapi tetap aja otak masuk kolom. Ya itu tadi, karena nggak menyadari gitu loh. Jadi yang bikin taat itu bukan ijazah, bukan gelar. Ini kayak Indra nih kan gelarnya MCK kan ya. MCK. Eskup Pak, eskup. MCK mas. Eskup. Bagus itu gelar MCK ya. Dia memang artinya semangat, dia menyadari ya. Jadi jangan dilihat persoalan daripada itu. Jadi jangan dibanggakan bahwa lulusan dari ini S2, S3, sampai S-Prof itu S-Tenung ya. Iya, dia cuma hanya apa sih? Cuma apa sih namanya? Tanda doang, dia pernah di situ. Tanda pernah di situ. Udah gitu juga sebagai alamat ciri gitu loh. Orang pengen masuk sebagai katakanlah TNI gitu kan. Itu kan harus ada persyaratan ijazah. Kayak juz ya, itu tandanya mana nih? Seperti kayak Cakung juga kan dulunya abri. Badannya gede dulu. Cuman begitu asal baris berbaris telat dijemur lagi dijemur. Kasihan banget kan. Iya. Kalau ini kan dia kerja pemeras susu. Lembur begini. Kebanyakan lembur.
Jadi suatu hari kita menyadari perbuatan itu adalah terpuji, insya Allah. Ya udah menyadari terus dalam hal ini kita ya udah. Nah, lanjutan daripada makalah itu apa di sini dijelaskan wal aqru tadi mukiru sekarang aqru wal aqru bitanzili sedangkan mengakui kekurangan tuh tadi menyadari beda antara menyadari sama mengakui. Kalau menyadari itu diam-diam aja ya gue juga nggak tahu. Tapi kalau mengakui iya mohon maaf saya ini salah kan mengakui kan. Jadi harus diingat perfekti perbedaan itu antara menyadari dengan mengakui. Wal aqlu bitaksiri fa'akhirul qiyam. Kalau orang mengakui banyak kekurangan dalam ibadah, beda dengan menyadari gitu. Jadi harus diingat menyadari sama mengakui itu beda. Kalau menyadari cuma ya diam aja diam kan begitu ya. Tapi kalau mengakui dia terus berusaha gitu. Berusaha bagaimana caranya ibadahnya yang bagus. Bagaimana caranya bisnisnya yang bagus. Karena mengakui bahwa dia ini kurang. Mengakui bahwa dia ini lemah dalam hal apapun. Jadi terus dia ingat nih seandainya dia usaha. Katakanlah dia seorang pejuang dalam usaha. Ikmal di dunia ka'annaka tamutu habib. I'lan ka'annaka tamutu. Ada? Ka'annaka ta'ishu. Kamu ingat hadis Nabi bahwa sungguh-sungguh dalam nyari duit di dunia ini kayaknya hidup gak mati-mati. Itu kan artinya spirit, motivator dari Nabi kita Muhammad. Benar-benar spiritnya itu. Arti spiritnya itu ayo terus raih. Ya. Sekarang kan di Indonesia itu modelnya macam-macam. Bisnis ikan, lagi ikan lohan rame-rame yang kalau ikan itu tukang markir kan. Itu namanya usaha. Kemudian lagi dari tanaman gelombang cinta, gelombang cerai, gelombang tolak. Ramai di mana-mana, ya jadi palem botol, palem apa aja itu di mana-mana. Kebun penuh sama gitu. Ya. Musim ternak ayam, ayo aja dijual mau bikin ternak di mana-mana. Ini kan musimnya begitu. Ya. Cuma menyadari bahwa ada kekurangan. Kekurangan apa? Good idea. Artinya ide-ide itu munculnya dari mana? Contoh saat gelombang cinta, presiden yang mulai terus ke bawah-bawah ramai. Karena yang beli dia kan orang. Batu cincin ngasih kepada presiden siapa yang Amerika ya, yang siapa namanya? Obama dikasih batu cincin. Ayo ramai. Jadi memang contohnya itu selalu dari atas. Kita menyadari bahwa kurang good idea ini dari makanya itu contoh yang baik bagi yang atas. Bukan saya muji-muji apa SBY bukan. Memang dari dulu tuh lumayan lah rakyat bisa pesta dari beliau gitu. Ya. Kalau sekarang bingung kan. Menyadari kekurangannya apa? Dari bawah, jualan ikan cupang. Ya, cupang udah macam-macam, kan begitu ya. Jadi dari bawah ke atas, ya kagak kuat kalau dari atas ke bawah itu mancur namanya. Kalau dari bawah ke atas muncrat.
Kalau dari atas ke bawah mancur, makanya kencang airnya. Coba. Iya, yang repot. Muncratnya dari bawah, kita mau gaya apa juga orang dari bawah muncrat orang. Kagak seru, mau gaya apa juga. Karena banyak yang pada muncrat sini kan begitu. Bikin minuman alih-alih habis, bikin air itu namanya muncrat doang. Ya, diantaranya kayak gitu. Makanya wal akhir ditaksir, mengakui kekurangan itu dikabul doanya oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengakui ini bahwa kita ini kurang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau mengakui kekurangannya, belajar, mengaji, berguru, itu tidak ada batasnya, tidak ada bosannya. Ya, seperti yang lihat dari sini semua ya. Semoga Allah mudahkan tujuan kita semua. Allah beri keberkahan dunia dan akhirat. La ilma lana illa ma 'allamtana. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Alhamdulillah kedatangan juga Presidium Motif ya Al-Hafiz. Jadi nanti kita mintakan beliau sambutan. Ya, sekarang di dalam taklim ini semoga Allah mudahkan. Ya, saya sudah koordinasi sambil menunggu Ustaz Fikur Rahman di perjalanan beliau ya, sedikit lagi ya. Lagi sampai nanti kita dengarkan Khori, Ustaz, kemudian sambutan dulu Bang A. Saya sedang sounding tanggal 28 Oktober itu malam Kamis 3. 28 Oktober insya Allah akan ada Babe Haikal Hasan. Jadi beliau insya Allah buka waktu 8 Oktober malam Kamis. Insya Allah sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.